Andai saya tahu ini dari dulu, saya yakin perjalanan fitness saya itu pasti akan lebih cepat. Dan bahkan gak cuma di fitness ya, ini bisa diaplikasikan di berbagai hal di luar fitness. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Deonix Senjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mendapatkan tubuh dan performa impian mereka. Jadi ada beberapa topik yang akan saya bahas, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama. Dikit-dikit ganti gerakan. Kesalahan para pemula termasuk saya pada zaman dulu itu adalah dikit-dikit ganti gerakan. Kita pikir dengan menambah variasi kita bisa untuk shock the muscle atau bikin adaptasinya itu lebih baik. Padahal ini adalah sesuatu yang kurang baik jika dilakukan terlalu sering. Setiap orang itu butuh penyesuaian terhadap suatu gerakan baru. Kita sebutnya adaptasi motorik. Jika kalian masih belum bisa untuk melakukan gerakannya secara benar, maka efektivitas gerakannya itu nggak akan terlalu tinggi. Misalkan gini, ketika kalian bench press pertama kali, saya yakin pasti tangan kalian itu akan goyang-goyang, posisinya awkward, dan boro-boro ngerasain otot chest gitu ya. Jadi sebagai pemula, saran saya kalian jangan ganti gerakan dulu. Pilih dulu gerakan-gerakan yang kalian mau kuasain. Setelah udah 1-3 bulan, biasanya gerakannya akan lebih biasa ya untuk dilakukan. Dari situ baru kita bisa progres gerakannya secara perlahan nih. Dari bebannya ataupun repetisinya. Jadi ganti gerakan memang kalau udah gak nyaman aja atau ketika gerakannya itu udah gak bisa diprogres lagi atau udah plateau. Nah ini termasuk juga untuk beberapa PT di luar sana yang mungkin melatih kliennya berpikiran bahwa variasi lebih banyak itu lebih baik ya. Jawabannya enggak. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian masih sering ganti-ganti gerakan atau coach kalian masih sering-sering ganti gerakan ya gitu ya, bisa langsung share aja deh video ini. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu minimum effective training. Tahu nggak kalian bahwa kalian itu bisa mendapatkan tubuh impian kalian bahkan cuma dengan 2 jam per minggu aja latihan ke gym. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu untuk berlatih terlalu banyak jika kalian ingin punya tubuh yang fit dan juga tubuh yang bagus. Sekali lagi ini saya nggak bohong, beberapa studi itu menggunakan protokol latihan 1-2 jam per minggu aja. Dan subjeknya rata-rata itu mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Jadi kuncinya di awal itu bukan seberapa keras kalian berlatih. Enggak. Kuncinya itu adalah progresi yang bertahap dan konsistensi kalian. Di awal kalian sulit pasti untuk ngegeber benar-benar sampai habis ya. Kemungkinan besar ya kalian akan kecapean di tengah jalan dan akhirnya malah jadi nggak lanjut. Maka ya sebaiknya goal pertama kalian sebagai pemula itu adalah konsistensi dulu. Setelah udah konsistensi, baru secara bertahap kita naikin nih intensitas latihannya pelan-pelan. Tapi kita perlu tahu bahwa latihan 1-2 jam itu mungkin tidak efektif untuk orang-orang yang udah berlatih lama ya. Mungkin mereka butuh waktu lebih banyak karena angkatnya lebih berat segala macam. It's okay. Tapi di awal intinya adalah konsisten dulu sebelum kalian naikin intensitasnya. Yang selanjutnya itu adalah kalian terlalu meremehkan nutrisi. Jadi banyak dari kita yang masih berpikir bahwa dengan latihan aja kita bisa punya badan yang bagus gitu tanpa perlu mentingin soal nutrisi ya. Jawabannya adalah mungkin di awal bisa jadi. Tapi kalau kalian udah berjalan sekitar 6 bulan, 1 tahun gitu ya, mungkin kalian akan ngerasa nih, kok yang lain masih progres, kok saya udah kurang bagus ya, progresnya udah melambat ya. Jadi bisa jadi itu karena nutrisi kalian yang memang gak kalian perhatikan gitu. Dari protein, dari kalori, kalian itu tidak ada adjustment di sana. Padahal kalian harus tahu bahwa pertama, nutrisi itu akan menentukan tenaga dan mood kalian. Dan yang kedua, nutrisi itu juga akan mempengaruhi recovery kalian, apalagi di pola tidur kalian. Nah, jadi nutrisi itu sebenarnya harus diperhatikan. Tapi ingat, nutrisi itu gak harus ribet. Buat rutinitas yang mengkondisikan kalian untuk memilih makanan yang sama setiap harinya. Setelah kalian udah makanannya sama terus, bisa pelan-pelan diganti semuanya. Misalkan secara kualitasnya dulu yang paling gampang. Jadi ketika kita ngomongin kualitas itu dari pemilihan makanan ya, misalkan protein kalian dipilih dari daging ayam yang oke gitu. Kemudian nanti cara masaknya mungkin nggak digoreng, deep fry terlalu sering gitu ya. Kayak seperti itulah, hal simpel seperti itu. Setelah kualitas baru kalian bermain soal kuantitas. Kalian udah bisa untuk nentuin kalori harian, nanti mungkin ada yang dikurangin, ada yang ditambah. Nah itu ngomongin soal kuantitas. Jadi nutrisi itu harus diperhatikan, tapi gak usah ribet. And it's okay untuk sesekali kita lebih santai. Misalkan sebulan sekali kalian ada makan sekali yang bebas gitu ya. Meskipun jangan terlalu banyak ya dan kalian tetap aware. Tapi ya it's okay, itu gak akan menghancurkan diet kalian. Kalau misalkan kalian gak lakuin secara konsisten gitu terlalu sering. Topik selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa cari coach yang terbaik. Jadi ketika kita ingin lebih fokus di bidang fitness, maka it's a good idea untuk kalian hire seorang coach yang memang udah berpengalaman dan juga udah ngerti gitu soal fitness. Jadi yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah cara komunikasinya.
cari coach yang komunikasinya bagus. At least bisa mendeliver apa yang dia mau ajarkan dengan rapih gitu ya. Misalkan ketika kalian ingin belajar sebuah gerakan, kalau misalkan dia sulit untuk ngajarin gerakan tersebut ke kalian, mungkin karena bahasanya yang terlalu ribet atau kalian memang nggak nyambung gitu, itu akan sulit. Yang kedua adalah cari yang track recordnya bagus. Cari yang kliennya itu semua berhasil. Dengan kita tahu track recordnya, kita bakal tahu nih dia kerjanya seperti apa. Dan kalau misalkan banyak klien yang berhasil, kemungkinan besar kalian juga bisa berhasil. Yang terakhir adalah pilih yang forte atau niche-nya itu sesuai yang kalian mau. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika seseorang datang ke saya, mereka itu expect untuk saya ajarin tentang strength and hypertrophy dan bukan soal endurance atau lari gitu ya, karena saya nggak nguasain hal tersebut. Jadi niche ini yang mungkin akan membedakan seorang coach yang biasa aja sama yang bagus. Oh iya, satu lagi yang saya mungkin lupa itu adalah jangan gonta-ganti coach terlalu sering. Coach itu butuh waktu untuk menyesuaikan diri ke kalian. Dia harus tahu pola latihan kalian itu kira-kira ngedropnya di bulan keberapa, di minggu keberapa. Kalian juga kuatnya gerakan apa, itu semua itu coach kalian harus perlu waktu untuk ngerti. Jadi jangan gonta-ganti coach terlalu sering. Menurut saya 6 bulan sekali gitu kalian bisa reassess lagi. Oh cocok gak coach ini? Tapi at least kasih lah 3-6 bulan ke coach kalian biar bisa ngerti kalian lebih dalam. Kita lanjut lagi ke topik yang selanjutnya. Sebesar apa genetik terhadap hasil latihan kalian? Jadi peran dari genetik ke hasil latihan kalian, khususnya kita ngomongin soal bentuk badan apalagi ya, itu sangat besar. Jadi semakin kalian advance nanti, apalagi kalau kalian tertarik untuk ikut lomba ya, itu akan sangat berpengaruh. Dan bahkan ketika kita ngomongin lomba bodybuilding, di top 5%-nya itu adalah battle of genetics, siapa yang terlahir dengan gift yang lebih baik. Jadi kuncinya sebenarnya adalah sadar diri juga sih. Ketika kita ingin berkompetisi apalagi dengan orang, ataupun kita mau berekspektasi terhadap diri kita sendiri, maka kita harus tahu nih, oh limit saya di sini. Ada beberapa orang memang terlahir udah keren gitu ya, baru oe-oe udah berotot gitu ya. Ada orang yang biasa aja, ada orang yang udah latihan lama juga badannya tetap ya gitu deh. Tapi ya bukan berarti kalian jelek gitu, enggak. Yang penting kalian lebih baik dari diri kalian yang sebelumnya kan. Tapi kalau kita ngomongin kompetisi ya it's all about genetics sih. Setelah kita tahu diri, baru setelah itu kerja keras dulu sebelum kita nentuin genetik kita itu bagus atau jelek. Misalkan gini, saya gak mungkin nyangka ya 10 tahun yang lalu badan saya bakal kayak gini, gak ada yang nyangka. Tapi itu butuh waktu yang cukup panjang kan untuk saya tahu badan saya itu ternyata limitnya di sini gitu. Dan jujur sampai sekarang bahkan saya masih berprogres. Jadi waktu yang kalian butuhkan untuk benar-benar tahu genetik limit kalian, saya rasa itu cukup panjang. Dan banyak orang yang di tengah tuh udah nyerah dan akhirnya tertarik untuk pakai PEDs misalkan, karena mereka udah kira mereka udah di limitnya. Jawabannya kadang belum tentu gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa akalin biar kalian tetap berprogres kok. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan topik yang cukup penting sebenarnya. Ketika kalian ingin sukses ya dalam dunia fitness ataupun di luar dunia fitness, kita harus tahu keadaan orang zaman sekarang. Jadi permasalahan terbesar dari kita itu adalah konsistensi. Di zaman ini sangat mudah sekali untuk ngalahin orang dan jadi yang terbaik. Kebanyakan orang tuh cuma nonton TikTok dan mereka gak ngapa-ngapain. Mereka itu halu menyebut diri mereka pintar, menyebut diri mereka rajin, padahal mereka enggak. Standar orang itu udah sangat rendah. Boro-boro kalian mau konsisten, mulai aja itu malas. Kebanyakan orang itu cuma gede omongannya doang, isinya nol. Kalian bayangin deh, kalian bertarung dengan orang seperti itu. Kira-kira gampang gak ngalahinnya? Kalian cuma perlu lebih konsisten aja, kalian cuma perlu lebih tekun aja, lebih ulet aja. Dan saya yakin kalian pasti akan dapetin apa yang kalian mau. Mulai dari kebiasaan yang kecil dulu. Lalu kemudian cari reward dan juga positive reinforcementnya. Jadi kalian senang terhadap apa yang kalian lakukan dan kalian merasa ter-reward. Yang terakhir yaitu progresikan atau bikin lebih sulit lagi dari waktu ke waktu. Jadi gak mungkin kan kalian mau di situ-situ aja. Kita pasti semua mau berkembang ya. Ketika kalian mau di situ-situ aja, semua orang yang lain yang rajin juga itu akan berkembang. Jadi ingat bahwa sekali lagi semua yang baik, semua yang worth it untuk dikejar itu perlu pengorbanan. Dan kenyataannya zaman sekarang sekali lagi kalian cuma perlu lebih rajin sedikit aja. Kalian cuma perlu lebih tekun sedikit aja untuk bisa jadi yang terbaik di bidang kalian. Akhir kata, saya Doni Jaya, semoga membantu kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.